Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfariji dari kelompok 5, dan pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya presentasi proyek mata kuliah pemrograman web. Pada sesi ini, kelompok kami akan memaparkan hasil proyek kami diberi nama Pixel Quiz Arena, sebuah aplikasi kuis berbasis web dengan konsep tebakan menggunakan pixel art. Pixel Quiz ini dirancang sebagai media kuis yang interaktif dan menyenangkan dengan memanfaatkan gambar pixel art sebagai petunjuk. Pengguna tidak hanya menebak jawaban, tetapi juga mendapatkan pengalaman visual yang lebih unik. Di sini kita langsung saja masuk ke pendahuluan. Latar belakang dari program kami ini, platform kuis online saat ini seringkali memiliki tampilan yang monoton. Di sisi lain, estetika pixel art 8 bit atau 16 bit kembali populer dan memiliki daya tarik nostalgia yang kuat. Kemudian ada masalah utamanya. Bagaimana menggabungkan mekanisme kuis kompetitif real-time dengan visual yang unik untuk meningkatkan engagement pengguna. Adapun tujuan penelitian kami, yang pertama itu ada web responsif. Membangun aplikasi kuis berbasis web yang responsif menggunakan Vue.js dan Node.js. Adapun real time-nya menerapkan teknologi Socket.io untuk komunikasi dua arah tanpa delay antara admin dan peserta. Kemudian ada Pixel Art UI, menyajikan antarmuka pengguna dengan tema retro, insert coin untuk pengalaman unik. Kemudian ada tinjauan teori. Yang pertama, WebSocket. Memungkinkan komunikasi full duplex. Server dapat mendorong data ke klien secara instan. Sangat krusial untuk fitur buzzer. Kemudian ada estetika pixel art. Seni digital berbasis pixel yang memberikan kesan retro. Menggunakan font bitmap dan warna kontras tinggi. Adapun teks stack-nya. Yang pertama, front end-nya kami menggunakan Vue.js 3, back end-nya Node.js dan Express, kemudian style-nya pure CSS atau no framework. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Siapa, Ji? Ya, kalian Apa lah, aja? siapa? Bebas. Baik, di sini ada metodologi waterfall-nya, yaitu yang di sini ada analisis, desain, dan implementasi pengujiannya. Di analisisnya dia identifikasi fitur kuis, buzzer, dan kebutuhan UI pixel art. Nah, di desain dia ada perancangan arsitektur, sistem, wireframe, dan aset visual 8 bit. Nah, di implementasinya ada coding backend atau Node.js, dan front end-nya menggunakan Vue.js. Nah, di pengujiannya ada black box testing untuk memastikan fungsional fitur. Nah, di sini ada juga aspek sistemnya, di mana dia sinkronisasi real time-nya. Yang pertama, di sini saya bacakan, sistem penggunaan Node.js sebagai server pusat yang mengelola koneksi WebSocket. Nah, jadi ketika admin menekan tombol start quiz atau open buzzer, server mengirimkan sinyal event ke seluruh klien secara bersamaan. Jadi hal ini meminimalisir latensi dan memastikan kompetisi yang adil. Nah, di sini ada konsep antarmukanya. Yang pertama insert coin, dan ada dia di sini press to bar. Yang insert coin itu halaman untuk login, yaitu desain gambar dari awal permainan dengan nuansa arcade klasik. Nah, jadi di fitur buzzernya ada tombol besar untuk sesuai rebutan di balok final. Lanjut, Yunanda. Kemudian ada di sini login admin panel, di sini gerbang insert coin-nya. Hasil login pemain dirancang seperti mesin art
klasik, pemain memasukkan nama tim untuk bergabung ke lobby. Kemudian ada control dan admin, pusat kendali game master untuk mengatur permainan, memantau permainan online, dan mengelola data soal. Kemudian ini game dan buzzernya, isinya ada kuis pilihan berganda, di mana antar muka soal menampilkan pertanyaan, opsi jawaban, dan time visual. Feedback hit muncul instan saat jawaban benar. Nah, kemudian finalnya, metode rebutan dengan tombol merah basis 3 dimensi, tombol akan terkunci otomatis bagi peserta yang kalah cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada leaderboard real time. Papan skor menampilkan peringkat tim berdasarkan akumulasi XP. Rank, indikator peringkat pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian player, yaitu nama tim peserta, dan ada skor total poin yang didapat dari kecepatan dan ketepatan menjawabnya. Data ini diperbarui secara otomatis setelah sistem ronde berakhir. Oke, kesimpulannya yaitu transformasi visual berhasil. Implementasi desain pixel art dengan CSS murni menciptakan identitas visual yang unik dan ringan. Yang kedua ialah kinerja real-time yang stabil. Socket.io terbukti andal menangani sinkronisasi data masif untuk fitur buzzernya. Yang ketiga yaitu admin control. Panel admin memberikan kontrol penuh atas alur permainan atau game flow. Saran dari pengembangannya yaitu yang pertama, penambahan sound effects 8 bit untuk meningkatkan atmosfer permainan. Yang kedua yaitu fitur kategori soal untuk variasi topik yang lebih banyak. Yang ketiga yaitu enkripsi end-to-end untuk keamanan kompetisi agar tidak diretas. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya dalam demo programnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Gilbert. Untuk Gilbert, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya Mas sekali. baik di sini akan saya jelaskan mengenai aplikasi Ini gelap, emang aku aja yang gelap apa kayak mana? gelap apa? Nggak. Tadi belum keluar. Nyala ini apa? Share screen. Ini udah ada Lanjut. Discord-nya, Pak. Udah, Nah, udah. ada. Barusan. Mulai. Pelan-pelan ya, ngelek share screen-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Pixel Quest Arena yang telah kami bangun. Jadi konsep untuk program kami ini dibagi kedua bagian. Ada back-end-nya, ada front-end. Itu suara kalian ya, ada pop gitu kan. Gitu. Oke. Jadi, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Pixel Quest Arena yang kami bangun. Untuk programnya, kami jadikan kedua bagian, ada back-end dan front-end-nya terpisah. Jadi untuk front-end-nya itu adalah UI UX yang akan kami tampilkan kepada pengguna. Kami menggunakan framework Vue.js 3 dan juga styling dengan CSS native. Lalu untuknya kami gunakan Node.js dan Express. Yes. Kami gunakan WebSocket untuk konektivitas real time agar bisa mencapai use yang real time ke semua komponen. Untuk
dependensi yang digunakan di front end menggunakan Vue, Axios, Get, dan Fight. Sudah termasuk dalam Vue. Untuk backend-nya kami gunakan Backcrypt JS sebagai enkripsinya, .n untuk perkembangan Express.js seperti yang sudah saya jelaskan tadi. JSON Web Token supaya untuk mengimplementasikan fitur JWT agar konektivitasnya itu tetap aman ke pengguna. Lalu ada SQL.js. Jadi di sini database kami tidak menggunakan database native seperti MySQL, MariaDB, Postgre, tapi kami menggunakan SQL, tapi yang sudah digunakan ke binary-nya langsung supaya lebih mudah. Nanti hasil dari database-nya disimpan ke dalam sebuah file dengan nama database.xqla di backend. Nah, untuk setup-nya karena hanya menggunakan Vue, kita jalankan aja command build seperti ini. Command build di pertanyaannya itu yaitu Vue, DSL, dan Fight. Tadi saya sudah build dan sudah upload ke server saya. Untuk tampilannya, oke, ini adalah tampilan webnya. Untuk ini adalah login user. Jadi ada dashboard. Ini untuk login user dan ini untuk login admin. Ini untuk login admin. Jadi user dapat login melalui nama, bisa login melalui dashboard admin untuk mengelola bisa melatih soal dan memulai kita login. Passwordnya di Oke, jadi begini adalah tampilan dari dashboard adminnya. Di sini kita ada menu kontrol untuk start quiz, stop quiz, start budget, reset budget. Start quiz dan stop quiz untuk mengatur kapan dan untuk memulai quiz dan menghentikannya. Ini untuk buzzer. Dan ini di sini adalah berapa tim maksimal yang dapat menekan tombol dalam siapa yang tercepat. Jadi misalnya maksimal 3 tim yang dapat menekan tombol buzzer. Jadi karena belum ada timnya, kita buat dulu salah satu tim. Lalu kita login di Nah, ini adalah tampilan atau lobby dari pengguna. Ketika pertama kali login, ini adalah namanya sistemnya online. Di lobby, pengguna akan menunggu sampai host atau admin memulai. Jadi admin atau host harus memencet start quiz dulu agar bisa memulai quiz kepada semua peserta. Ini player on 1. Tadi sekarang kita login lagi tim lain.
Kenapa tidak bisa? Jadi ada mekanisme keamanan di eh, sistem ini. Setiap satu user atau setiap satu perangkat hanya bisa login untuk satu user saja. Jadi jika perangkat ini atau network ini sudah digunakan login ke tim tadi ini, saya sudah login sebagai user, saya tidak bisa login ke tim lain. Ini untuk mencegah kecurangan juga. Jadi setiap user yang login ada sesinya. Sesi yang itu membedakan user satu dengan yang lainnya. Lanjut saja kita ke kuisnya, kita coba mulai. Sebelum itu, pastikan pertanyaan-pertanyaan untuk kuis sudah dimasukkan. Kita bisa coba lihat di sini, quiz. Jadi kuisnya ada dua, ada qualification atau quiz dan buzzer. Untuk tipe quiz nanti akan tampil sebagai quiz pilihan berganda di sini. Untuk tipe buzzer itu adalah pertanyaan sekali yang jawabannya tidak ada di situ. Jadi di sistem siapa cepat dia dapat buzzer. Sebenarnya ini digunakan untuk lomba offline bisa dibilang. Kita bisa set timer untuk tiap pertanyaan. Kita coba buat satu pertanyaan lagi. Saja. Lalu kita isi pilihan pergandanya. Nah, ini untuk pilihan sebenarnya ada poinnya dan ada difficulty-nya. Semakin tinggi difficulty-nya, nanti poinnya akan semakin tinggi yang didapat. Dan juga ditambah seberapa dia menjawab pertanyaan. Kita masuk lagi ke kualifikasi. Oke, jadi sekarang sudah ada 4 pertanyaan. Kita mulai kuisnya. Pastikan usernya sudah standby di lobby agar menunggu kuisnya dibuat. Start quiz. Nah, sekarang kita sudah loading. Kuisnya sudah mulai. Akan diproses. Harusnya tidak sampai itu karena ada sedikit gangguan jaringan jadi agak terskip. Nah, tampilan bisa seperti ini dengan tema arcade retro klasikal beat gitu seperti Pixel. Ada pilihan jawaban. Setiap kali pertanyaannya dia akan mendapatkan poin tertentu. Semakin cepat dijawab, semakin tinggi poinnya. Jika salah, dia tidak bisa lagi. Setelah semua itu selesai, nanti kita akan dialihkan ke tampilan leaderboard. Nah, leaderboard ini adalah hasil poin-poin yang sudah dilakukan sebelum tadi semuanya berjalan. Tampilannya sama seperti game jatuh tiba-tiba arcade gitu 8 bit. Ini tentunya membuat seperti menarik dan selanjutnya kita coba ke
fitur buzzer. Buzzer ini nanti tampilnya cuma satu tombol besar. Jadi setiap tim berebut siapa menombol, dia yang jawabnya. Nanti jawabannya disampaikan secara langsung ke panitia ya atau admin dan hostnya, bukan di kita mulai belum bisa. Jadi karena pertanyaan untuk buzzer kita belum bisa. Ini tipe pertanyaan ini hanya untuk kuis saja. Jadi kita tambahkan dulu pertanyaan untuk buzzer. Kita simpan. Oke, sudah ada pertanyaan untuk buzzer. Sekarang coba untuk buzzer, admin memilih dan mana yang akan disampaikan ke peserta. Misal kita pertanyaan ini akan disampaikan. Nah, jadi tampilnya hanya pertanyaan ini saja. Setiap tim akan berebut untuk memencet tombol satu tombol besar. Setelah dipencet, tim tersebut tetap mendapatkan giliran untuk menjawabnya. Jadi tim lain tidak bisa memencet lagi. Kalau sudah sekali, tidak bisa. Ini bisa dilihat di sini max buzzer ya. Berapa tim yang bisa memencet. Kita coba lagi reset buzzernya. Kita mulai untuk sama dua. Mungkin segitu saja fitur yang ada di Pixel Arena ini. Kelebihannya adalah dia simple, dia relevan. Dia bisa nggak tahu apa. Adalah nanti dikat aja lah. Tutup. Berarti pertanyaan buzzer ini kalau ada satu tim yang mencet, tim lain nggak bisa mencet lagi ya, walaupun pertanyaan tim yang udah mencet itu salah. Iya. Tergantung itu bisa di Apa? itu bisa dilihat kayak tadi. Bisa di apa? Bisa di set yang kayak tadi. Bisa 3 tim yang jawab, bisa di set. Nggak tahu lagi mau ngomong apa. Sepertinya sudah cukup penjelasan demo dari teman kita, Gilbert. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya atas materi yang telah disampaikan. Sebagai rangkuman, Pixel Quiz ini merupakan proyek web yang kami rancang untuk menunjukkan implementasi dari beberapa bahasa program dalam menciptakan aplikasi kuis yang ringan, interaktif, dan mudah dikembangkan. Kami berharap Pixel Quiz ke depannya dapat menjadi contoh sederhana bahwa pembelajaran bisa dibuat lebih menyenangkan melalui visual pixel art. Dan terima kasih juga kepada Bapak Aditya Perdana dan teman-teman lainnya juga jika ada yang menonton video ini. Jika ada masukan, kami sangat terbuka untuk beberapa sarannya. Kami dari kelompok 5
izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.